بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan masih sedikit dari keterangan yang disebutkan berkaitan dengan qawaid fil manhajis salafi. Di halaman 125 disebutkan di sana kata penulis, wa mauqif ahli sunnati wal jamaah as-sairina ala manhajis salafis salih takfiru ahli bidah wal aqaid al fasidah huwa tafsil. Sikap ahlu sunnati wal jamaah yang berjalan di atas manhajus salafis salih tatkala mengkafirkan ahlul bid'ah dan orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang adalah at-tafsil, merinci. Wa huwa anna ahlul bid'ah laisu ala darajatin wahidah, yaitu bahwasannya ahlul bid'ah tidak pada satu tingkatan. Dia ada yang bid'ahnya sampai mukaffirah, mukhrijah minal millah, ada bid'ah yang sampai membuat kafir, keluar dari agama, ada bid'ah yang tidak sampai membuat kafir, tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Faminhum man huwa maqtu'un bitakfirihi kaman ata biqaulin aw fi'lin mukaffirin. Di antara ahlul bid'ah tersebut ada orang yang memang sudah bisa dipastikan pengkafirannya, ya, dipastikan kafir, seperti orang yang mengucapkan suatu ucapan atau perbuatan kekufuran. Wa tammat fi haqqihi syurutut takfir, dan telah terpenuhi pada kondisi dia tadi syarat-syarat pengkafiran. Wantafat mawani'uhu, dan tertiadakan penghalangnya. Kalau memang dia sudah terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan dan tidak ada penghalang, maka boleh dia dikafirkan dengan ketentuan memang dia melakukan kebid'ahan kufriyah. Kemudian disebutkan di ta'liq itu seperti misalkan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu qaul, amal, i'tiqad. Wal kufr, sedangkan kekufuran qaulun, amalun wa i'tiqadun. Wala budda ayyadulla dalil ala asy-syar'i ala anna hadzal qaul yakunu kufran masalan. Harus ditunjukkan oleh dalil bahwasanya kalau dia mengucapkan suatu ucapan, ucapan ini adalah ucapan kekufuran. Wa hadzal fi'lu yakunu kufran wal i'tiqad yakunu kufran. Perbuatan ini dikatakan kafir, keyakinan ini dikatakan kafir. Harus ada dalil. Wa in aradta an tunazzilahu ala muayyanin minan nas, namun kalau engkau ingin posisikan pada person tertentu, aidan hunaka amrun akhar, juga di sana ada perkara lain. Wa huwa anna hadzal muayyan alladzi qala hadzal qaul, yaitu person tertentu yang telah mengucapkan ucapan ini harus apa? Tawaffarat fihi syurut awil asbab am la, ya, yaitu orang yang harus terpenuhi padanya syarat-syarat atau sebab-sebabnya ataukah tidak. Awujidat mawani' tamna' min ilhaqi hadzal hukmi alaihi amla, atau didapati penghalang yang bisa menghalangi dia untuk disematkan, ditempelkan hukum ini pada diri dia ataukah tidak. Jadi harus terpenuhi syarat dulu. Kalau memang ucapan tersebut ucapan kekufuran atau perbuatan kekufuran, maka perlu dilihat syarat-syarat yang lain terpenuhi pada dia ataukah tidak.
Itu golongan yang pertama, yang layak memang dikafirkan kalau dia terpenuhi syaratnya. Wa minhum man la yuhkam bi kufrihi lintifa'i dzalika fi haqqihi. Dan di antara mereka ada orang yang tidak bisa dihukumi sebagai kafir dari kalangan ahlu bid'ah tersebut. Kenapa? Dikarenakan tertiadakan syarat-syarat tersebut pada diri dia. Jelas ya? Jadi ahlul bid'ah itu ada dua. Ada yang ahlul bid'ah al-mukaffirah, ada ahlul bid'ah ghairul mukaffirah. Seperti Jahmiyah, dikafirkan kan? Dikafirkan. Seperti Rafidhah. Rafidhah dikafirkan. Walaupun di sana ada Syiah yang tidak dikafirkan. Untuk Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Ya. Summa innal qaul fi takfiri ahlil bid'ah wa takfiri umuman mabniun ala aslain azimain. Kemudian al-qaul, pembahasan tentang pengkafiran kepada ahlul bid'ah dan pengkafiran secara umum itu dibangun di atas dua prinsip yang sangat agung. Ahaduhuma dalalatul kitabi wa sunnah ala annal qaul awil fi'li an awil fi'la as-sadira minal mahkumi alaihi mujibun litakfir. Harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan ucapan atau perbuatan yang muncul dari orang yang dihukumi tersebut adalah mujibun litakfir, bisa menyebabkan dia layak dikafirkan. Jadi harus ada dalil. Difahami? Contoh, ada orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti ini kekufuran. Man qala anna Al-Quran makhluk atau fahuwa kafir, atau dia mengatakan Al-Quran tidak sempurna lagi, ya, tidak sempurna lagi. Ini kan kufur, ya. Namun untuk menyatakan dia itu tadi layak dikafirkan, antum harus lihat syarat-syaratnya terpenuhi ataukah tidak. Kemudian di sini disebutkan wasanihima, yang kedua, intibaqu hadzal hukmi 'alal qail al-muayyan awil fa'il al-muayyan. Intibaq itu terpraktekkan hukum ini pada orang atau orang yang mengucapkan secara person tadi atau yang melakukan secara person. Jadi memang betul-betul intibaq ada pada dia dan hukum ini memang terpenuhi pada dia. Bihaitsu tatimmu syurutut takfir fi haqqi wa tantafi al mawani'. Dari sisi terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan penghalang-penghalangnya. Maknanya ini ucapan yang dia ucapkan memang ucapan kekufuran, ada dalilnya dan memang terpenuhi dia layak dikafirkan. Kalau dia tidak layak dikafirkan, tidak bisa. Wan nas laisu fi darajatin wahidah. Orang-orang umat manusia itu tidak satu derajat. Al-qailun laisu fi darajatin wahidah. Orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tidak satu derajat. Al-fa'iluna laisu fi darajatin wahidah. Orang yang melakukannya juga tidak pada satu tingkatan. Yatafawatuna fil ilmi wa fil amal. Mereka bertingkat-tingkat dalam masalah ilmu dan amal. Wa fil idrak, bertingkat-tingkat dalam masalah idrak. Ya, daya serap, daya tangkapnya. Wa fi ma ya'tari kulla syakhsin, dan mereka juga bertingkat-tingkat pada perkara yang mendorong setiap orang itu tadi beda-beda, karena bisa jadi ada penyebab, tendensi dan yang lainnya. Fakadzalika la yu'tauna hukman wahidan. Oleh karena itu mereka tidak bisa diberikan hukum yang satu. Walidzalika yungdhar fil qail al muayyan wal fa'ilil muayyan. Oleh karena itu perlu ditinjau ulang pada orang yang mengucapkan atau yang melakukan tindakan tertentu tadi. Wal mu'taqad al muayyan atau wal mu'taqid al muayyan, orang yang meyakini secara person tadi. Wa man ladzi hamalu ala dzalik, apa yang mendorong dia, yang membawa dia untuk mengucapkan atau melakukan atau meyakini hal tersebut. Wa kaifa sadara minhu hadzal fi'lu, bagaimana muncul perbuatan ini dari dia? Min haitsul hukum yuqalu man qala kadza fahuwa kadza. Kalau ditinjau dari sisi hukum,
bisa dikatakan siapa yang mengatakan begini maka dia begini, siapa yang mengatakan begini maka dia begini. Kama qala katsirun minas salaf, sebagaimana salaf mengatakan apa? Man qala al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dia kafir. Man attala sifatillahi fahuwa kafir. Siapa yang mentaktil, meniadakan sifat Allah, dia kafir. Lakin hadza hukmun amun mutlaq. Akan tetapi ini hukum umum. Difahami? Jelas ya? Lakin idza ja'u fil inzal ala muayyanin minan nas fala budda minan nazar fi syurut wal asbab wa kadzalikal mawani'. Akan tetapi tatkala mereka mendatanginya untuk memposisikannya pada person tertentu, maka harus meninjau, mencermati syarat-syarat, sebab-sebab, demikian juga mawani'nya. Difahami? Jelas ya keterangan beliau? Jadi ada hukum umum, ada hukum khusus. Adapun hukum umum, ketika kita katakan siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Siapa yang menadakan sifat-sifat Allah, dia kafir. Itu hukum umum. Nah, ketika ada seseorang secara person dia mengatakan Al-Quran makhluk, atau dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah kita katakan dia kafir langsung? Tidak bisa. Namun perlu, kata beliau, dicek man ladzi hamalu ala dzalik, apa yang mendorong dia. Makanya ikhwan, dalam keadaan salaf mengatakan Al-Qur'an kalamullah, man qala anna Al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia adalah kafir. Tidak ada seorang pun yang mengkafirkan siapa? Yang mengkafirkan pemerintah yang menzalimi Imam Ahmad. Dalam keadaan pemerintah ketika itu meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, namun diberi uzur oleh para ulama dikarenakan kenapa? Yang mendorong mereka adalah ulama usu, ya, syubhat yang ada pada para ulama, tokoh-tokoh yang menyimpang pada masa itu. Difahami? Jadi antum harus bedakan hukum ini tadi. Tidak setiap orang, kalau kita katakan setiap orang bisa dikatakan kafir, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Namun dia berada di tempat yang tidak terjamah ilmu di situ. Ilmu seala kadarnya. Dia terjatuh pada perbuatan kafir. Tidak bisa antum langsung nyatakan kafir. Difahami? Kalaupun seandainya dia dinyatakan kafir, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Difahami? Ini pada kasus muayyan. Ingat, ini pembahasan berkaitan orang yang memang hukum asalnya muslim, ahlul kiblah. Jelas ya? Adapun kalau dia bukan ahlus sunnah, ya, maka antum bukan ahlus sunnah, bukan muslim, ya, bukan muslim. Misalkan memang asalnya kafir, maka dihukumi dia kafir di dunia. Misalkan ada di suatu wilayah dia beragama Nasrani atau Yahud atau Hindu dan belum terjamah dakwah di sana, kita katakan dia kafir fid dunia. Adapun di akhirat, kalau seandainya belum terjamah dakwah, belum sampai ke sana, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang menghukumi. Kita bisa menghukumi urusan dunia. Kemudian kita masuk pada bab, ya, mauqifus salafis saleh minal mubtadi'ah, sikap salafus saleh terhadap ahlul bid'ah. Nah, ini disebutkan di sini penting. Bagaimana sikap ahlus sunnati wal jamaah? Ahlus sunnati wal jamaah itu punya sikap, punya prinsip bagaimana mereka menghadapi bermuamalah dengan orang kafir. Juga bagaimana mereka bermuamalah dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Itu ada mauqif khusus, ada sikap khusus. Sebagaimana mereka ahlus sunnati wal jamaah tidak sembarangan mengkafirkan ahlul bid'ah, juga mereka punya sikap yang bijak bagaimana menyikapi ahlul bid'ah. Jangan difahami bahwasanya ketika salaf menyebutkan mereka tidak serampangan mengkafirkan ahlul bid'ah, itu difahami
bahwasanya boleh berloyalitas dengan bebas terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tidak seperti itu, ya. Kemudian di sini kata beliau, al-hadzaru wat tahdziru min ahlil ahwa'i wal bid'ah al-mukhalifina lis-sunnah. Di antara sikap ahlus sunnati wal jamaah, sikap as-salafus salih terhadap ahlul bid'ah adalah al-hadzar wat tahdzir, waspada dan tahdzir min ahlil ahwa'i wal bid'ah, terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Perlu antum menyebut nama? Terkadang perlu, terkadang perlu yang menyelisih sunnah. Terkadang secara umum, iya. Terkadang perlu sebut nama, terkadang perlu, tidak masalah. Nah, di sini disebutkan di ta'liq, kita baca ya. Poin yang pertama, waspada dan memberikan peringatan terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah yang menyelisih sunnah. Al-hadzar, al-hadzar maknanya ayyahdzarul insanu ala nafsihi min mukhalatatihim, min sama'i kalamihim, min qiraati kutubihim, min qanawatihim, min mawaqi'ihim. Yaitu seseorang perlu waspada, mewaspadai, waspada terhadap dirinya dari mukhalatatihim. Tahu mukhalatah? Nyampur, duduk-duduk bareng, ngisi kajian bareng, ya, ngopi bareng, kopdar istilahnya tadi, dan yang semisal itu. Perlu kita waspadai. Juga waspada dari mana? Min sama'i kalamihim, mendengarkan kalam ahlul ahwa'i wal bid'ah. Apa contohnya? Belajar dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi dia pandai bahasa Arab, juga enggak boleh. Dia pandai ilmu qiraah, juga enggak boleh. Kata para ulama, dikarenakan kalaupun yang disampaikannya adalah bukan kebid'ahan. Misalkan bahasa Arab disampaikannya bukan bid'ah, ilmu qiraah bukan disampaikannya bid'ah, namun nanti menyebabkan ulfah, kecondongan. Ketika kita condong terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, itu membuat kita lemah, sehingga suatu saat bisa saja dia membenarkan kebid'ahan tadi atau yudafi' an ahlil ahwa'i wal bid'ah. Itu dampaknya. Min qiraati kutubihim, baca buku mereka juga tidak boleh, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Nah, sekarang apa yang antum inginkan ketika antum belajar dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah? Antum duduk di universitas, di sana diajarkan ilmu kalam, ilmu falsafat. Antum ngambil sama mendengarkan penjelasan dosen ahlul ahwa'i wal bid'ah dari dosen ahlul kalam wal falsafat. Apa faedahnya yang antum dapatkan? Antum baca buku-bukunya mereka, apa faedah yang bisa didapatkan di situ? Ya, mana sikapnya kita? Kemudian mendengarkan min qanawatihim, qanawat itu termasuk channel-channel, itu artinya. Ya, dengarkan channelnya mereka. Min mawaqi'ihim, ngambil dari apa? Web mereka, situs mereka. Li'annal insan la tu'man alaihil fitnah. Dikarenakan seseorang itu la tu'man alaihil fitnah, tidak merasa aman dari fitnah. Nah, karena prinsip ini terkadang pada akhir-akhir ini sudah jarang ditanbih, diperingatkan bahaya dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, sehingga menganggap biasa saja belajar dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, duduk di majelis ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kalau dulu mungkin dengar ahlul ahwa'i wal bid'ah, kalau dengar bukan salafi, tidak mau belajar. Tapi kalau sekarang sudah biasa saja, duduk kuliah, belajar, bermajelis. Ada yang ingin ambil sanad, ada yang ingin ngambil ijazah, ada yang ingin ngambil bidang itu, bidang ini. Bisa saja terjadi, dan hal yang demikian ini bisa melemahkan prinsip at-tahdzir. Sedangkan at-tahdzir, mana at-tahdzir? Mimman yakunu at-tahdzir, dari siapa at-tahdzir tersebut berasal? Nah, ini juga, kalau al-hadzar setiap orang bisa kan? Setiap orang bisa. Namun at-tahdzir, memberikan peringatan,
Itu berasal dari siapa? At-tahdzir yaqumu bihi ahlul ilmi. Yang melakukannya ahlul ilmi. A'ni at-tahdzir min ahlil bid'ah, yaitu tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Dia punya ilmu, ya, punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak boleh. Antum ingat kemarin ingkarul munkar syaratnya apa? Punya ilmu terhadap yang dia ingin perintahkan dan punya ilmu terhadap apa yang dia larang. Jangan sampai antum melarang tapi antum tidak punya ilmu. Kasus yang kemarin ikhwan itu tahdzir, ya, kita harus insaf. Itu tahdzir keliru, ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan melarang acara maulid. Itu memang ada di kitabnya. Beliau bukan melarang acara maulid. Beliau melarang acara maulid yang perayaannya itu terdapat kemungkaran. Itu nas kalamnya. Sedangkan sang ustadz berceramah, berkhutbah menyebutkan bahwasannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengingkari acara maulid. Faham tuh? Nah, di sini harus ngerti. Makanya mereka marah dan mereka tidak terima. Difahami? Karena memang Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak melarang maulid. Ana sempat kebaca keterangan itu, teks Arabnya. Yang dilarang, diingkari oleh beliau acara yang padanya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Difahami? Itu yang diingkari oleh beliau, dilarang oleh beliau. Nah, di sini harus jeli kita dalam membantah. Masih mending kita gunakan kalam ulama salaf, ya. Makanya ketika menggunakan nas kalamnya orang itu harus juga jeli maksud sibak wal lihaq. Apa maksud kalam ini tadi? Sehingga menimbulkan fitnah besar. Qadarullah masyafa'al, masjid itu belum selesai katanya, belum kelar, sudah dicegel, kemudian ustadz mau dipenjarakan dan yang lainnya. Makanya kata para ulama, likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada pembahasan tersendiri. Ya. Di sini penting. Makanya lihat di sini. Nanti ada disebutkan keterangan di sini bagaimana sikap kita. At-tahdzir yaqumu bihi ahlul ilmi, ani at-tahdzir min ahlil bidah. Qailun yaqul, ada yang mengatakan haula muslimun. Namun kalau ada yang mengatakan, nah ini juga dari kalangan ikhwanul muslimin, haula'i muslimun, mereka kan muslim. Yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka mengucapkan bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yahujjun, berhaji, yazukun, yusallun, ya, mereka bayar zakat, mereka sholat. Al-ummah, umat sekarang ini tata'arrad ila adawatin kabiratin syarisatin minal a'da. Justru umat sekarang ini menghadapi permusuhan yang sangat besar, yang sangat liar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang kafir. Maksudnya gini, antum dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit antum mengatakan itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Umat ini tadi, ya, menghadapi musuh-musuh Islam yang lebih besar, ya. Sedangkan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Haula muslimun, mereka itu muslim, ya. Nafrugha minal a'da thumma narji' ilal mukhalifin. Madza naf'al? Madza naqulu lahu? Ya. Ya. Kita justru lepas dari musuh-musuh Islam, kemudian kita malah kembali kepada orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyimpang saja. Madza naf'al? Harus apa yang harus kita lakukan?
apa yang harus kita katakan kepada dia? Difahami? Jadi ketika ada yang ngomong, ya, mereka muslim gitu loh, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Masa kita tersibukkan dengan seperti itu, membantah itu bid'ah, itu syirik, itu begini, ya. Kita kosong, lepas dari musuh-musuh Allah, kita kembali kepada orang-orang yang menyimpang, ya. Terus apa yang kita lakukan? Bagaimana tanggapan kita terhadap dia? Naqul, kita katakan, la yumkin antahsula lil muslimin al-quwwa allati tasuddul a'da illa idza raja'u ila dinihim ruju'an sahihan. Kata beliau, kita katakan tidak mungkin bisa dihasilkan bagi kaum muslimin kekuatan yang bisa menghalangi musuh-musuh Islam, melainkan tatkala mereka mau kembali kepada agama mereka dengan kembali yang benar. Waruju'as sahih wa bittiba'il haq alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saru alaihi salafus salih. Rujuk yang benar yaitu mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka para salafus salih berada di atasnya. Wa awwaluhu wa ahammuhu al-aqidah. Yang paling pertama dan yang paling penting adalah akidah. Al-aqidah awalan law kanu ya'lamun. Akidah yang pertama kali penting kalau seandainya mereka tahu. Antus sahih ayajma ahlul Islam 'alaiha yattafiqu 'alaiha. Ya. Antus sahha, akidah yang perlu dibenarkan. Supaya apa? Supaya ahlul Islam berkumpul pada akidah tadi, yattafiqu 'alaiha, ittifaq di atas akidah tadi. Amma an yutrak haula fa innahum yahdamun al-Islam bismil Islam. Adapun kalau mereka dibiarkan, mereka akan menghancurkan Islam dengan nama Islam. Inilah yang disebut dengan apa? Ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, malil islami nasaru walalil kufri kasaru. Ahlul ahwa'i wal bid'ah tidak membela Islam, wala kasaru ahlul kufri, tidak juga mematahkan kekufuran. Itu gambaran ahlul bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Tadmuriyah. Malil islami nasaru walalil kufri kasaru. Mereka tidak membela Islam, tidak juga menghancurkan kekufuran. Kemudian kata beliau, walidha naqul. Oleh karena ini kita perlu melihat. Kita katakan, nangzur as-sahabah. Kita lihat sahabat. Madza kana mauqifuhum min hadhil umur inda wujudil bid'ah. Lihat para sahabat, bagaimana sikap mereka terhadap perkara-perkara ini tatkala terjadi kebid'ahan. Atarakuha wa taraku ahlaha bihujjatin annahum muslimun. Apakah para sahabat meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan ahli bid'ah dengan alasan mereka muslim? Khawarij ma qalu yusallun wa yasumun wa yahujjun wa yazukun. Khawarij, tidak ada mereka para sahabat mengatakan, oh ini mereka Khawarij sholat, puasa, haji, bayar zakat. Madza fa'ala bihimus sahabah. Apa yang dilakukan sahabat terhadap Khawarij? Lihat, qailuhum qataluhum wa hazzaru minhum wa jahaduhum. Sahabat qataluhum, memerangi Khawarij, wa hazzaru minhum, mentahzir Khawarij, wa jahaduhum, dan apa? Menjihadi Khawarij. Nah, dari sini juga ya ikhwan, batilnya juga ucapan yang mengatakan sudahlah jangan terlalu tahzir-tahziran. Lihat, ini kalam yang mujmal. Kamu tuh dirinci. Apa yang antum maksudkan? Kalau yang antum maksudkan adalah tahzir terhadap Ahlus Sunnah, nah ini juga tidak beres. Ya, apa akar permasalahannya tadi? Kalau yang dimaksudkan adalah tahdzir terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, justru ini adalah pemahaman ikhwanul muslimin. Ya, makanya jangan diijmal, tapi ditafsil. Apa yang antum inginkan? Ya, di situ. Falidzalika dzakara ba'du ahli ilmi anna qitala ahlil bid'ah bima fihim al khawarij. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan tentang memerangi ahlul bid'ah dengan apa yang ada pada mereka seperti Khawarij. Hadza minal himayah lil Islam wad din wa li ra'si malil Islam. Ini merupakan bentuk penjagaan terhadap Islam dan agama, dan juga penjagaan untuk pokok dasar agama Islam.
Walidzalika man yaqulu hadzal kalam fi i'tirad. Oleh karena itu, siapa yang mengucapkan ucapan ini fihi i'tirad, padanya ada kritikan. Difahami? Jelas ya? Kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah jangan tersibukkan tahdzir, jangan tersibukkan membantah, jangan tersibukkan begini. Ini kalam fihi i'tirad. Perlu dikritisi. Difahami? Ya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam alam yatakallam fihim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang mereka Khawarij? Wa yaqul, Rasul mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Kalau seandainya aku berjumpa dengan mereka, aku akan perangi mereka. Qatla 'ad, seperti memerangi kaum 'Ad. Hum syirarul khalqi wal khaliqah. Ya. Mereka seburuk-buruk makhluk. Hum syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahum yashhaduna syahada haula muslimun bal amara bi qatlihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan, oh mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka itu muslim. Bahkan Rasul memerintahkan untuk memerangi mereka. Lima yatarattab ala tarki dzalika min fasid. Dikarenakan kalau ninggalkan memerangi mereka, maka akan menimbulkan mafsadat. Lau anna syakhsan kafiran qama fin nasi wa takallama fi syar'illah hal yaqbal al muslimuna minhu syai'an. Kalau seandainya ada orang kafir yang berdiri di tengah-tengah umat manusia, lalu dia berbicara dalam urusan syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah akan diterima oleh kaum muslimun? Ma yaqbaluna minhu syai'an. Tentu kaum muslimun tidak akan menerimanya sedikit pun. Li'annahu kafirun billah, dikarenakan dia kufur kepada Allah. Wa yaqra'una al-Qur'an, dan mereka membaca Al-Qur'an. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Idzan huwa la yuridu khairan lil muslimin. Kenapa? Dikarenakan dia orang-orang Yahudi ketika berbicara urusan Islam, mereka tidak akan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Lakin law qama mubtadi'un, akan tetapi kalau seandainya ada seorang ahlul bid'ah berdiri tegak, wa dzakara ayatan, lalu dia menyebutkan suatu ayat, wa harrafaha wa awwalaha ala ghairi maknaha, dia tahrif, dia takwil, tidak sesuai makna yang benar, au dzakara ahadits dhaifah, atau ahlul bid'ah menyebutkan hadis-hadis yang dhaifah, lemah, wan nas la yastati' at-tamyiz baina sahih wa dhaif. Umat manusia tidak akan mungkin mampu untuk membedakan antara yang sahih dan dhaif. Fa tanaqahan nas, sehingga orang apa? Ya tanaqah, merangkulnya, memeluknya. Wa'tabaru dinan yadinullah bihi, sehingga mereka menganggapnya itu adalah agama yang mereka yakini, beragama kepada Allah dengannya. Madza yahduts, apa yang akan dimunculkan? Apa yang akan terjadi? Yahduts syarrun azimun, akan muncul keburukan yang sangat besar. Wa tataghayyar mu'taqadatun nas, akan berubah keyakinan umat manusia tadi. Li'annal bid'ah kama yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikarenakan kebid'ahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hiya min tabdili syar'illahi azza wajalla. Bid'ah itu adalah merupakan tindakan mengubah, mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana mauqifus salaf minal mubtadi'ah huwal hadar wat tahdzir. Oleh karena itu, mauqif, sikap salaf dari ahlul bid'ah adalah al hadar wat tahdzir, waspada dan tahdzir. Difahami? Jadi al hadar wat tahdzir itu merupakan mauqif ahli sunnati wal jamaah. Lakin ma'a mura'atil qawaid as-sabiqah, akan tetapi perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang telah lalu. Wahya anna qad yakunu minal maslahah as-sukut anil amri wan nahyi li illatin muayyanah. Dengar, kata beliau. Nah, hukum asal iya, ada prinsip al-hadzar wa tahdzir, iya ada. Namun perhatikan kaidah as-sabiqah. Apa itu? Terkadang maslahatnya diam anil amri wan nahyi, diam, tidak berbicara. Ketika tidak berbicara, bukan berarti dia mumayyi', bukan berarti dia tidak faham, tapi maslahatnya li'illatin muayyanah,
Nindak sebagian tolabah, koar-koar, cetar-cetur, tidak memperhatikan qawaid. Wa mafsada a'zam mim mafsadatil amri wan nahi. Dan ternyata mafsadatnya lebih besar dibandingkan mafsadat memerintahkan dan melarang. Difahami? Makanya antum posisikan, ya. Sebagian orang tidak bisa memposisikan dari al-hadar wa tahdzir. Ya. Kalau di kalangan khusus kadang kurang menanamkan prinsip seperti ini. Tiba-tiba di tempat umum, tempat yang di sana ada bid'ah dan yang lainnya yang belum memungkinkan untuk disampaikan, dia nyampaikan. Sehingga apa? Di luar terkenal tasyaddud, di dalam terkenal tamyi'. Ini kurang tepat. Posisikan pada posisinya masing-masing. Karena sebagian orang berkhutbah tentang bid'ahnya perayaan Isra wal Mi'raj. Ini tempat-tempat umum ya ikhwan. Ya. Tempat umum yang mungkin dia tidak layak berbicara di situ. Kenapa antum tidak sampaikan tentang tauhid? Ya, tentang tamassuk bis sunnah. Ini langsung mengatakan ini bid'ah, majelis dalil. Tidak pernah ada contoh di kalangan salaf bid'ah munkaroh. Yang diberhentikan ngisi kajian di situ bukan saja inti, tapi kawan-kawannya antum yang ngisi di situ juga di off kan. Ini kan dampak buruk bukan? Dampak buruk. Walakinnal asla, akan tetapi hukum asal al-amru wan nahyu wa yakhtalif hasab asy-syakhsi al-muayyan wa ta'ifa al-muayyana wa zaman wal makan wan naw. Nah, kata beliau akan tetapi hukum asalnya al-amru wan nahyu. Namun wa yakhtalif, berbeda sesuai dengan person tertentu, kelompok tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu dan jenis tertentu. Jelas? Hah? Nyambung? Ini enggak, sebagian orang kadang enggak bisa memposisikan seperti ini ya. Al-hadar, at-tahdzir. Di salah satu masjid besar kota Palembang ini, imam tetapnya sempat ngomong ke ana, DKM tersinggung karena ada tahdziran via WhatsApp. Tahdziran ketika DKM mengundang salah seorang ustadz terkenal dari Indonesia ini, AHA, inisial AHA, tahu ya? AHA. Ya tersinggung, wajar. Antum kajian di situ, ada kajian rutin, udah dikasih jadwal. Ya. Kemudian ketika DKM yang ngundang, antum tahdzir, ya, dan via WhatsApp atau SMS. Ya tersinggung nggak? Tersinggung. Antum udah izinkan kajian, silakan antum mau kajian di sini bebas, kasih jadwal sepekan sekali. Kemudian antum atau jamaahnya antum atau ikhwan atau entah siapa, wallahu alam, tidak disebutkan, sampai disebutkan pokoknya adalah katanya tadi via WA waktu itu nyampai ke DKM. Oh, itu jadi pembahasan. Nah, itu kurang tepat, difahami. Nah, terus juga permasalahannya, kalau anak fahami mungkin ini khusus ya ikhwan, ya. Mungkin ada yang tanya, entah tanya ke ustadz atau tanya ke ikhwan yang lain, boleh tidak hadir di kajian ini? Waktu itu lagi naik daun AHA ini tadi di Palembang ini. Ya mungkin ini bahayanya WA ini tadi, ada ucapan tidak usah didatangi, dan dia termasuk ahlul bid'ah atau apa lebih kurang gitulah. Marah dia.
Sampai sang ustadz ini tadi nantang, temui saya di hotel, sampaikan ke ustadz ini. Itu nyatakan sendiri. Sanad yang nyampaikan ke anak ini DKM. Ya, itulah ustadz, kami larang kajian di sini, dia bilang. Nah ini antum perhatikan, lihat i'tibar al-masalih wal mafasid. Ya, memperhatikan maslahat mafsadat. Nah, bisa jadi ini bukan perbuatan ustadz, kita berhusnudzon, tapi bisa jadi ikhwan. Misalkan yang tanya Syu'bah, yang jawab Gilang, yang nge-share nyebarkan Firhan, timbul fitnah. Ya enggak? Nah itu perhatikan baik-baik. Ingin berdakwah, jangan ada yang ngisi di sini dari kalangan ahlul alwai wal bid'ah. Ya. Dicopot jadwal ustadznya ini tadi. Ya. Jadwal ustadznya dicopot, diisi dengan seluruh ustadz salafi. Sudah. Ya. 1 poin jadi pelajaran. Udah banyak numpuk-numpuk dan langsung dibom, langsung bubarkan DKM. Sudah. Sampai yang ketua diganti dengan ketua baru, ketemu sama ketua baru. Afwan Ustaz, katanya. Ini masalahnya kawan-kawan dak hikmah. Antum bisa bayangkan, pihak yayasan naruh seorang ustaz di sini. Ini ustaz utusan yayasan. Sebelum ada ustaz-ustaz salafi, bahkan sebelum ana ngisi di situ, itu sudah ada dia. Dia dicopot. Sudah. Turun dari pusat. Bubarkan galau sampai sekarang. Hatta marbutnya sekarang udah ada di Yaman pula. Nggak hikmah. Padahal bertahun-tahun merintis. Jauh dari Saku ke Mata Merah. Merintis kajian. Belum ada kajian. Ikhwan masih syarif. Alhamdulillah hasilnya syarif ada di Yaman, di Bali. Karena kurang memposisikan al-hadar wa tahdzir min ahli al-ahwa wal bid'ah. Akhirnya apa? Mafsadat besar. Itu kalau tidak memperhatikan qawaid. Jangan sok-sok pinter, sok-sok pandai dalam menerapkan kaidah prinsip ini tadi. Ditambah bumbu dan segala macam. Ketika ketemu dengan salah satu pengurus dari pusat, anak khutbah di situ, apa masalahnya? Begini Ustaz, begini, gini. Anak melongo. Wajar kalau gitu dibubarkan. Tidak sesuai dengan penerapan kaidah. Bayangkan antum. Ya sudah, biarkan dia. Ini yang mungkin kita anggap ahlul ahwa wal bid'ah. Pelajarannya bidayatul mujtahid ketika itu, tanyalah sama Syarif itu. Biarin. Kita jalan-jalan, tapi jangan diberhentikan. Ketika dia berhentikan, mungkin niatnya antum tadi ini tadi. Man ra'a minkum munkaron, ini bid'ah terus. Ini tadi copot. Kita harus punya sikap mauqif terhadap ahli ahwa wal bid'ah. Jangan membiarkan ahlul ahwa wal bid'ah berdakwah di sini. Ya sudah, antumnya juga dari pihak yayasan, coret pula. Sudah bubar semua. Mulai dari jadwal khutbah, jadwal kajian. Akhirnya apa? Susah untuk masuk. Tidak ada lagi. Kajian pun di ujung di musola di ujung sana. Ini juga kurang memperhatikan ya ikhwan. Tolong antum yang jadi DKM, ya, perhatikan kaidah al-maslahat wal mafsadah. Berapa banyak, terkadang banyak dibubarkan di tempat-tempat. Itu dikarenakan kita tidak memperhatikan kaidah maslahat dan mafsadat. Ternyata tidak juga sekencang-kencang. Mereka tidak terlalu kencang. Tapi kalau kita bisa mensiasati, difahami? Pak, di suatu masjid ada waktu itu anak ingin kajian di sana. Kata jamaah di sana, Ustadz, dulu pernah ada Ustadz Salafi di sini, tapi tidak diizinkan pengurus karena adalah poin-poin.
yang dikritikan. Nah, akhirnya waktu itu anak ngelobi sama ketua Muhammadiyahnya, nyebut merek pulau, ketua anunya cabang, anak minta syafaat, bisa ndak anak belajar taklim di situ, kita diizinkan. Sampai sekarang itu kajian sebulan dikasih 2 kali, khutbah sebulan sekali. Ya, kalau anak ndak bisa, anak bisa ngutus antum dalam keadaan, bahkan kalau dari pusat ingin khutbah itu masih bisa jadwal anak dipertahankan. Misalkan dari pusat mau khutbah, kebetulan anak terjadwal pekan pertama, pengurus ngomong, Afwan Ustaz, pekan pertama ada yang mau khutbah, Ustaz bisa pekan kedua, tidak dibuang sama sekali. Kalau ini ya, akhir bulan biasanya ditawari, Ustaz mau pekan ke-1 atau pekan kedua, seperti itu. Ternyata mungkin kitanya saja, walaupun ada sedikit-sedikit. Antum kalau bahas masalah, ya maaf, bahas masalah hisab belum bisa nerima dan yang lainnya, tapi antum bisa menyampaikan tauhid, menyampaikan yang lain, itu jauh lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Jangan antum sudah ini antum ingin menyampaikan betul-betul, sampaikan prinsip Islam, kayaknya masih bercokol dengan bid'ahnya hisab ini tadi, sudah dicoret, tidak akan sampai antum bisa menyampaikan hadis tentang tauhid, hadis tentang i'tisam bis sunnah dan yang lainnya tadi, gara-gara cuma permasalahan satu tadi. Maka i'tibarul masalih wal mafasid itu perkara penting. Kadang sebagian orang ya tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadat di tempat kajian tersebut, akhirnya dijawab dengan bahasa yang langsung lusuk. Anak baru-baru ini sekitar 2 bulan ini jalan, anak kembali lagi dakwah ke tempat umum. Udah lama ya ikhwan dakwah di tempat umum. Anak ngisi masjid Macan Kumbang, masjid besar itu, Masjid Al-Ikhlas. Kalau masuk Macan Kumbang ada masjid besar. Subuh disuruh imam, anak tahu imamnya kunut subuh sama zikir berjamaah. Kalau anak imam ini masalah, sudah anak izinkan, silakan Pak, kajian pertama. Selesai kajian, ketua masjidnya ngomong, tolong ngomong sama marbutnya, tolong jadwalkan khutbah Idul Adha, baru ngisi sekalian. Sudah tahu-tahu tadi Ahad tadi dihubungi, Ustadz bisa ngisi kajian subuh lagi. Wah, kajian Ahad tadi ada pertanyaan sudah agak menjerumus. Ya. Pertanyaan apa? Ngirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati. Ya. Ya, Ana jawab tanpa mengalahkan prinsip. Ana sampaikan gini, Pak, ini saya jawab sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Kita jawab ini Pak sesuai dengan ilmu yang ada pada kami. Tua-tua ya ikhwan, di antara jamaahnya itu ya, mantan Panglima Kodam 2 Sriwijaya. Ya, teman-teman tahu lah Macan Kumbang itu kompleknya pejabat. Di antara jamaahnya itu mantan Panglima. Anda sampaikan, ini pendapat jawaban sesuai dengan ilmu kami Pak. Kalau yang kami tahu tidak ada dalil, ya tidak ada dalil. Nah ternyata ada di antara jamaah ini yang sependapat dengan kita, tidak ada dalil. Tapi kalau seandainya Bapak bertanya ke ustadz lain dan bisa memiliki dalil, ya, memiliki dalil, bertanggung jawab ilmiah di dunia dan bisa bertanggung jawab di akhirat, silakan. Seseorang itu dituntut untuk beramal sesuai ilmunya. Nah keyakinan kami ini jangan dipaksa. Jangan antum omongi, mumayyi ustadz lembek. Karena di suatu masjid ketika anak jawab masalah, ketika pernah anak ditanya masalah hukum tahlilan, anak jawab di suatu masjid di daerah Sukabangun, yang mungkin antum pernah ikut.
Ana jawab, ditanya tentang masalah tahlilan, apa hukum tahlilan di masjid umum seperti itu, di masjid umum. Memang Ana sebut masjidnya Sudais. Ana ditanya tentang tahlilan, Ana jawab, Pak, sebatas yang kami tahu tahlilan tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau seandainya ada jamaah yang punya dalil, tentu pasti dakati. Bisa bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, silakan. Keluar Ustadz membolehkan tahlilan. Idalam tastahi fasna'ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, silakan lakukan apa yang kalian perbuat. Apakah maknanya Rasulullah SAW nyuruh bebas berbuat? Enggak kan? Nah, itu tadi. Itu namanya uslub. Orang yang ngerti di tempat umum seperti ini akan paham dia bahwasanya Ustadz ini tadi nyuruh belajar. Sering anak di tempat umum menyampaikan seperti itu, ikhwan. Ternyata di masjid yang di Macan Kumbang ini ada ikhwan. Dia bilang, Masya Allah Ustadz tadi berusaha untuk jawab lurus. Langsung anak sindir pula masalah kunut subuh sama zikir berjamaah sekalian, supaya jangan bertanya lagi. Nah ini juga Pak sekalian, untuk kunut subuh dan zikir berjamaah, mohon hargai saya karena saya tidak berpendapat adanya kunut subuh. Menurut saya tidak ada dalil. Yang kedua, berzikir setelah sholat berjamaah tidak ada dalil menurut saya. Bapak punya dalil, silakan. Kalau Bapak bertanggung jawab di dunia ada dalilnya dan di akhirat ada dalilnya. Tapi kalau cuma ikut-ikut, itu namanya tidak ada dalil. Sudah. Orang yang betul-betul memahami ucapan tersebut mikir. Tinggal dia mikir, aku ini ada dalil apa tidak? Kalau udah kati dalil, berarti salah. Ya pelan-pelan lah. Kalau antum langsung, itu tidak ada dalilnya Pak, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dalilnya dhaif, lemah. Sudah, sekali antum kajian di situ, tidak akan 2 kali. Setelah selesai ini yang ahad tadi, setelah selesai, pengurusnya ngomong lagi, 2023 ini lah dimasukkan belum Ustadz ini jadwal khutbah. Tadi khutbah Id bulan lalu, dia ngomong 2023 ini kan sudah dimasukkan belum jadwal khutbah. Kata pengurusnya, sudah Pak, sudah. Nah itu ikhwan, perlu memperhatikan maslahat. Apakah berat bagi kita untuk ngomong ini bid'ah, tidak ada dalil? Bid'ah tidak ada dalil, sudah. Itu kajian yang pertama dan yang terakhir. Ternyata setelah kajian ada orang-orang yang ternyata udah ngaji di Salaf, ada yang sudah ngaji di Muhammadiyah. Nah, berarti kan kesempatan jamaah yang seperti ini, ikhwan. Jadi antum perhatikan maslahat dan mafsadat ketika jawab pertanyaan. Jangan antum mikir dulu, mikir. Difahami? Antum berpikir. Jangan antum menjawab suatu pertanyaan itu tadi menyebabkan di situ fitnah. Innaka lan tuhadditsu haditsan lam tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan suatu ucapan yang belum bisa dicerna oleh akal mereka, melainkan akan jadi fitnah. Maka perhatikan, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang kunut subuh. Beliau dakwah di luar. Jadi ada pertanyaan, Syekh, apa tentang hukum kunut subuh? Ya. Ini masjid umum, kampung. Apa kata? Itu pertanyaan kertas. Syekh bilang, Manis sa'il, siapa yang bertanya? Tidak ada yang nunjuk tangan. Tidak dijawab sama Syekh. Karena yang nanya ini tadi, kalau dia masyarakat, berarti memang butuh ilmu. Jangan-jangan yang nanya ini tadi apa? Muridnya Syekh Mukbil. Nak ngantam jamaah yang Syekh Mukbil berdakwah. Kan tidak ada faedah kalau yang nanyanya tadi. Ternyata pas ditanya, Manis sa'il, siapa yang tanya? Nunjuk Syu'bah. Syu'bah. Ini nak pengen nendang jamaah melalui ustadz. Itu perlu diperhatikan ya ikhwan. Ini fenomena. Ana ambil faedah. Ana sebutkan ya. Di sebagian masjid yang ana ngisi di Kaledonia, pengurus itu masih belum bisa ya ikhwan nerima hisab. Apakah ada kita kajian Bulughul Maram disampaikan ya, bahwasanya yang sunnah adalah ru'ya begini. Cukup antum sampai di situ, tanpa antum harus nyentil. Yang sunnah adalah ru'ya, yang bid'ah adalah hisab.
Sudah kelar itu urusan. Cukup antum nyampaikan. Karena sampaikan, ya sunnah seperti ini. Nyeletuk ya, nyeletuk. Kadang nyeletuk. Antum perhatikan Kaledoni itu. Kadang nyeletuk. Langsung anak alihkan. Ikhwan kita bisa nyampaikan tauhid, nyampaikan di sini. Langgeng dengan pengurus sudah. Difahami? Nah, ini poin penting. Yang antum dalam berdakwah memperhatikan maslahat mafsadah. Tidak setiap yang di otak antum sampaikan. Kalau semuanya antum sampaikan, ya sudah. Nanti dampak buruk pada dakwah dan memungkinkan terjadi clash. Apalagi tabiat kita Indonesia ini, kalau sudah clash dengan masyarakat, mereka akan hilang kepercayaan. Difahami ketika antum berdakwah. Ya. Jadi tidak setiap yang antum ilmui antum sampaikan dalam rangka at-tahdzir. Ya, itu tadi. Kemudian sedikit lagi, kata penulis buku ini, beliau menyebutkan, Zakaro Ibnul Qayyim jumlatan minal qawaid fi kitabi I'lamil Muwaqqi'in. Ibnul Qayyim menyebutkan sejumlah kaidah di dalam kitab beliau Al-I'lamul Muwaqqi'in. Lihat ya, Ibnul Qayyim, kaidah. Wa annal fatwa, bahwasanya fatwa qad tataghayyar bi taghayyuriz zamani wal makan. Fatwa itu terkadang berubah-ubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat. Difahami? Wa taghayyur ahwalin nas, dengan sebab perubahan ahwalin nas, kondisi orang. Waman afta, kata Ibnu Qayyim, lihat, waman afta, siapa yang memberikan fatwa annas kepada umat manusia bimujarrodil manqul, dengan dasar semata-mata penukilan, fil kutub, di kitab-kitab, ala ikhtilafi urfihim, ya, wa awaidihim, berdasarkan perbedaan uruf mereka atau kebiasaan mereka, wa azminatihim, sesuai dengan kondisi perbedaan zaman mereka, wa amkinatihim, dan perbedaan tempat mereka, wa ahwalihim, dan perbedaan kondisi mereka, faqad dhalla wa adalla, maka itu sesat dan menyesatkan. Kata Ibnu Taimiyah, ya. Kata Ibnu Qayyim, ya, fatwa itu bisa berubah dengan perubahan apa? Waktu dan tempat, dan perbedaan kondisi manusia. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang memberikan fatwa dengan dasar apa? Bimujarrodil manqul fil kutub, dengan dasar semata-mata nukilkan di buku, pada kondisi uruf mereka yang berbeda-beda, kebiasaan mereka berbeda-beda, waktu, tempat, ini sesat. Maksudnya apa? Semata-mata nukil dari kitab dalam kondisi perbedaan tempat ini beda-beda, bisa nyesatkan. Difahami? Nyambung itu. Contoh, disebutkan di buku salaf seperti ini. Ya, disebutkan di buku kitab para ulama masalah ini tadi dibawa kepada kasus-kasus yang di zaman sekarang. Difahami? Terkadang terjadi kondisi yang berbeda. Itu difahami? Masyarakat yang ada sekarang ini tadi. Antum kadang lihat contoh ya, sebagian salaf ada yang mengatakan, aku lebih baik bertetangga dengan babi dan kera dibandingkan bertetangga dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya enggak? Menunjukkan buruknya
ahlul ahwa wal bid'ah. Ya. Sampai-sampai antum itu tadi milih di sini ahlul bid'ah, di sini ahlul bid'ah, di sini ahlul bid'ah. Akhirnya antum pergi ke kebun buat rumah. Kenapa Pak Roni balik lagi dia ke jalur? Itu ke jalur bukan ke dusun. Di tengah-tengah lebak nih, babi, monyet, ular. Alasannya kenapa? Alasan Pak Roni karena semuanya sudah penuh dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Salaf saja dulu mengatakan lebih baik bertetangga dengan babi dan kera dibandingkan bertetangga dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tak kati lagi Ustaz tempat yang tak kati ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jadi antum berpendapat seperti ini. Nah, faqad adalla wa adalla. Difahami? Nah. Kemudian wa kanat dia jinayatu 'ala din a'zam min jinayati man tabbaban nas kullahum ala ikhtilafi baladihim wa azminatihim wa tabaihim. Jinayah ini orang yang berfatwa, pelanggaran dia terhadap agama itu jauh lebih besar dibandingkan pelanggaran orang yang mengobati umat manusia seluruhnya dalam keadaan terjadi perbedaan wilayah, tempat dan tabiat. Difahami? Obat itu beda-beda apa enggak? Beda kan? Contoh, paracetamol untuk anak kecil sama dewasa sama enggak Pak Roni? Beda dosisnya. Ya. Mungkin ya. Takaran paracetamol untuk penggunaan orang Indonesia ini itu beda dengan orang yang ada di Afrika. Ya enggak? Dulu di Yaman itu obatnya besar-besar. Dosisnya tinggi. Enggak ada dosis rendah. Ternyata memang tabiatnya beda. Sama di Arab juga beda. Berarti obat saja disesuaikan dengan kondisi orang. Mungkin kalau wilayah yang kekar-kekar, besar-besar, tinggi-tinggi, mungkin dosisnya perlu 1000 gram. Ya enggak? 1000 miligram bukan 1000 gram. 1000 gram itu sekilo. 1000 miligram ya kan? Ya kan 500 miligram. Mungkin kita normal 500. Kayaknya ini perlu 1000. Antum kasih ini obat, antum dokter, antum sebagai dokter mengobati orang Afrika yang tinggi-tinggi tadi, antum kasihkan ke orang Indonesia 1000 miligram, sudah semaput ini pingsan. Difahami? Yang antum biasa dokter di Indonesia biasa ngasih 500 miligram, antum kasih ke orang Afrika, itu peningnya tidak hilang. Difahami? Nah ini saja kata beliau, orang yang ngobati umat manusia dalam keadaan ikhtilaf biladihim, beda tempat-tempat mereka, beda waktu, beda tabiat, bima fi kitabin min kutubit tib, dengan dasar buku yang ada di buku kedokteran tadi, ala abdanihim, untuk badan-badan mereka, bal hadat tabib al jahil, ini dokter bodoh. Difahami? Wa hadzal mufti jahilun, ini mufti jahil juga. Adharra ma ala adyanin nasu abdanihim, membahaya, lebih berbahaya dibandingkan lebih berbahaya terhadap agama manusia dan badan mereka. Difahami? Jelas? Nyambung baru nih maksudnya. Contoh-contoh ya. Di buku salaf itu kencangnya luar biasa. Ya dah. Yang nanya Firhan, Ustadz, gimana sikap kita terhadap disebutkan bid'ahnya begini, ada orang begini. Firhan, memungkinkan jawaban anak? Jangan duduk-duduk sama dia, begini. Ya enggak? Nanya nasihin. Ustadz, saya punya paman. Tadi kalau Firhan apa anak bilang? La tukallimhu. Jangan diajak bicara. Pergi dari dia. Menjauh dari dia. Nanya nasihin. Ustadz, saya punya paman. Mamang saya itu ahlul ahwa'i wal bid'ah. Memungkinkan anak? Jawabannya beda. Anak mengatakan, antum rifq, sabar, bermuamalah dengan baik. Ya toh? Ustadz Mumayyi. Itu tadi. Masa dikasih jawaban tahdzir, waspada dari dia?
Ya enggak? Jangan duduk-duduk sama dia, jangan ajak dia bicara. Nah, antum timbul fitnah besar di kampung, nasihin ikut aliran sesat. Kenapa? Hasil pengajiannya tidak negor paman dia lagi. Hasil pengajiannya memutuskan silaturahim. Hasil pengajiannya terus terjadi apa enggak? Kadang yang seperti ini terjadi. Ya apa enggak? Ada yang bertanya, Firhan nanya, Ustadz, di rumah ana Ustadz itu banyak gambar-gambar. Apakah boleh ana turunkan, ana hancur dan ana bakar? Boleh, wajib. Ini ada. Pertanyaan nasihin, Ustadz, di rumah orang tua ana tinggal di situ, banyak gambar-gambar. Itu pajangan ibu ana, foto nikah ini begini. Boleh ana bakar? Oh, belum tentu. Ustadz tadi menjawab iya. Iya enggak? Ya, bakar, hancurkan semuanya itu. Tidak dimasuki oleh malaikat. Bakar, turunkan sama nasihin. Semua nasihin kena usir. Mafsadatnya besar bukan? Ya enggak? Makanya tadi jawab tadi, kalau yang ini sudah ikhwan, sudah ngaji semua, jamaahnya betul-betul, masya Allah. Ya, ada pertanyaan seperti itu. Jawabnya bid'ah munkaro, menyelisih dalil, tidak dikenal di kalangan salaf. Masya Allah, Ustadz ini mantepnya. Ketika di suatu tempat maghrib tadi sudah ada, zikirnya panjang, ya enggak? Setelah sholat dia sudah salaman muter, ya enggak? Malam apa? Kajian cuma dikasih, silakan bebas kata DKM-nya, mau kajian malam apa saja kecuali malam Jumat. Kata ikhwan malam Jumat kita tidak boleh pakai masjid Ustaz. Kenapa? Mereka mau yasinan. Itu kan alamat. Timbul pertanyaan. Misalkan, apa bentuk pertanyaan? Pertanyaan tentang berkaitan tahlilan, yasinan, segala macam. Ya. Antum jawab bid'ah munkaro, menyelisih dalil, tidak dikenal di kalangan salaf. Sudah, tutup kajian antum. Pengurusnya tadi dengar, duduk. Antum baru pertama kali ngisi pula, kekosongan pula, bukan ngisi rutin, ngisi kekosongan. Ya enggak? Akhirnya apa? Dampak dari antum yang ngisi rutin di-off-kan semua. Ini tidak tepat, difahami? Ya, lihat kata Ibnu Qayyim seperti itu, ya, difahami. Ba'du syabab as-salafi ahlul manhaj. Ya. Sebagian syabab as-salafi ahlul manhaj yakhtalifun, berselisih, wa yatadabarun, saling tolak belakang, wa yataqata'un, saling memutus, fi amrin fihi sa'ah, pada suatu perkara yang padanya masih ada kelonggaran. Limadha la yanzuruna ilal maslahah al-uzma, kenapa tidak melihat kepada maslahat yang besar? Difahami? Laisa makna dzalika tarka hadzal amri, bukan maknanya meninggalkan perkara ini, lakin al-maksud mura'atul ahwal, akan tetapi yang dimaksud memperhatikan apa? Keadaan, ahwalun nas wadz-dzuruf, memperhatikan keadaan manusia, wadz-dzuruf, kondisi, allati anta fiha, kondisi yang engkau berada padanya, fatunazzilul umur manzilaha, sehingga engkau posisikan perkara itu pada posisinya, ayyakuna khilafan, walau kana khilafan muhtamalan yaj'al alaihi wala wa bara' hatta baina ahlil manhaj as-sahih, ya. Yaitu berupa khilaf. Walau kana khilafan, kalau seandainya khilaf tersebut muhtamalan, ya, masih diihtimal, masih bisa diemban, ya, masih dimaklumi, yuj'al alaihi wala wa bara' hatta baina ahlil manhaj as-sahih, ya, maka perlu dijadikan wala dan bara' meskipun pada di tengah-tengah ahlul manhaj as-sahih, ya. Maksudnya afwan, walau kana khilafan muhtamalan, kalau memang khilafnya ada khilaf yang memang beban, afwan, muhtamal itu beban. Memang kalau seandainya khilafnya tadi ada khilaf yang beban, maksudnya beban itu memang khilaf yang tidak mungkin ditoleran, maka perlu dijadikan wala dan bara' meskipun di tengah-tengah ahlul manhaj as-sahih. Difahami? As-salaf ikhtalafu fi masail katsira. Ya. Salaf itu ada ikhtilaf pada sekian banyak masalah. Fal yasa,
manittaba'ahum ma wasi'ahum min sa'atis sadr wal hilm wal rifq wan nadhar fi ma'alatil umur. Maka hendaklah orang yang mengikuti salaf falyasa, merasa lapang sesuai dengan apa yang membuat mereka salaf lapang, berupa lapang dada, hilm, santun, rifq, lemah lembut, dan melihat kepada dampak suatu perkara tadi. Amma idza ghafalna an ma'alatil umur, adapun kalau kita lalai dari ma'alat umur, dari dampak perkara-perkara tersebut, fa innahu sayatarattab mafasid azimah, maka akan menimbulkan kerusakan yang besar. Yatafarraq asyabab, akan terpecah belah para syabab, para pemuda. Yatafarraq ahlul manhaj as-sahih, dan akan terpecah pula ahlul manhaj as-sahih. Difahami? Nanti dilihat ikhlafnya ikhwan, diposisikan, kata beliau, fatunazzil al-umur manzilaha, engkau posisikan perkara itu pada posisinya masing-masing, ya. Ayakuna khilafan, walau kana khilafan muhtamalan yuj'al alaihi wala wal bara' hatta baina al-manhaj ahli al-manhaj as-sahih. Kalau memang khilafnya tadi muhtamal, khilaf yang memang perlu diemban, berat, ya, maka dijadikan khilaf tersebut wala bara' meskipun di tengah-tengah ahlul manhaj as-sahih. Namun kalau ternyata khilafnya bukan khilaf yang menjadi beban, ya, khilaf yang perlu ada lapang, ya sudah lapang kita. Difahami? Nah, ini poin penting, ya. Kemudian di situ disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Siapa yang memunculkan perkara yang baru dalam urusan agama kami, maka dia tertolak. Dan juga waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mengatakan man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan